Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat Pak Eri dan Pak Ridi selaku dosen kami untuk mata kuliah ISBD, dan yang kami kasihi dan kami cintai teman-teman semua yang mungkin sekarang ini sedang menonton video ini. Perkenankan kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kasus yang kami ambil yaitu nilai lokal dari tari Jonggan. Nah, sebelum kita masuk ke nilai lokalnya, ada baiknya kita ketahui dulu tari Jonggan itu apa, dari mana asalnya, dan sebagainya. Mungkin kita bisa mulai dari sejarahnya lebih dulu. Oke. Diambil dari bahasa Dayak, Jonggan artinya adalah menari atau berjoget. Tari Jonggan adalah tari yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan kebudayaan yang muncul dari masyarakat suku Dayak Kanayan. Nah, tari Jonggan biasa dilakukan sebagai ungkapan sukacita dan kegembiraan dalam pergaulan masyarakat suku Dayak. Pada awal kemunculannya, tari Jonggan digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat Dayak. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi tari Jonggan ini kian beragam. Tarian Jonggan sering ditampilkan di berbagai macam acara seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan acara gawai. Menurut informasi, tari Jonggan ini sudah ada sejak tahun 1950-an dan pertama kali terbentuk di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Seperti halnya sebuah tari tradisional kebanyakan, tari Jonggan ini memiliki filosofi yang terkandung di setiap gerakan tariannya. Filosofi dari tari Jonggan ini adalah luapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas segala berkah yang diberikan. Selanjutnya, saya Franciscus Yordi akan membahas mengenai pertunjukan tari Jonggan. Dalam pementasannya, tari Jonggan biasa dilakukan oleh 5-7 penari dengan berbalut kostum tarian berupa kebaya, patka, dan selendang. Kostum yang digunakan dalam tari Jonggan memang nampak sederhana, namun hal itu tidak mengurangi keindahan gerakan yang ditampilkan oleh setiap penari. Untuk musik pengiring dalam tari Jonggan terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama irama lembut dan berikutnya adalah irama lincah. Dalam iringan lembut, lagu yang digunakan adalah lagu Wejonggan, Weola, dan Dayak Maleen. Sedangkan untuk irama lincah diiringi dengan lagu Kasih Sayang dan juga Pak Ujang. Lagu yang digunakan untuk mengiringi tari Jonggan pada umumnya mempunyai rima berbentuk pantun. Next slide. Keunikan dari tari Jonggan yang membuat di setiap pertunjukannya lebih seru adalah kebiasaan dari penari yang mengajak para penonton untuk ikut menari di depan. Selain itu, penonton juga akan diajak untuk berbalas pantun sesuai dengan tema yang diberikan. Gerakannya yang atraktif dan juga keterlibatan penonton dalam tarian menjadikan tari Jonggan begitu menarik untuk disajikan dan sangat menghibur. Namun sebelum pertunjukan tari Jonggan dilakukan, biasanya terlebih dahulu dilakukan sebuah ritual yang bagi masyarakat Dayak disebut nyangahat atau yang berarti berdoa. Ritual ini dimaksudkan untuk meminta izin dan meminta perlindungan kepada Tuhan agar acara dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Yahya Supri Turuntulalok akan menjelaskan mengenai perkembangan dari tari Jonggan itu sendiri. Baik, seiring perjalanan zaman, minat untuk tari Jonggan mulai berkurang dan hanya sedikit generasi muda yang mau mempelajari tarian tradisional khas Kalimantan Barat ini. Untuk tetap menjaga kelestarian tari Jonggan ini, beberapa upaya telah dilakukan termasuk oleh pemerintah Kalimantan Barat dengan menjadikan tari Jonggan sebagai pengisi di berbagai acara seperti penyambutan tamu dan juga festival budaya. Dengan demikian, diharapkan tari Jonggan lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi, baik oleh masyarakat Kalimantan Barat ataupun masyarakat luar. Selain itu, tari Jonggan ini juga sudah diresmikan menjadi salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus menjadi aset kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan bisa dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia yang
terkenal dengan ragam tradisi dan budayanya. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai dari tari Jonggan itu sendiri. Yang pertama itu ada nilai moral. Dalam gerakan Jonggan terkandung nilai-nilai moral, sebab dasar gerakan Jonggan ini adalah gerakan silat, di mana gerakan Jonggan ini sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan, tata krama, saling menghargai, dan menghormati antara penari dengan penonton yang menari, karena pada saat menari Jonggan tidak ada istilah bersentuhan antar anggota tubuh. Gerakan-gerakan yang menunjukkan nilai kesopanan, tata krama, saling menghargai dan menghormati seperti gerakan berhadapan-hadapan, maju mundur, gerakan tubuh, dan gerakan tangan yang tidak bersentuhan antara pengebeng dengan yang dikebeng. Jadi, ketika menari antara pengebeng dengan yang dikebeng, ada aturannya. Mereka harus saling menghormati dan selalu menjaga sikap sopan santun. Baik, saya Galuh Manaras akan melanjutkan mengenai nilai-nilai dari tarian Jonggan. Nilai kedua adalah nilai estetika. Sebagai sarana untuk mengekspresikan kemampuan dalam bidang kesenian yaitu seni Jonggan. Di dalam kesenian Jonggan tersebut yang diajikan adalah gerakan-gerakan yang telah terpola secara alami yang bersumber pada limitasi gerakan silat yang terdiri dari gerakan menangkis lawan, gerakan menghela, gerakan maju, gerakan mundur, berhadap-hadapan, gerakan berkeliling, dan gerakan badan berputar ke kiri atau ke kanan. Nilai ketiga dan nilai budaya. Nilai budaya mengingatkan masyarakat dusun Tempala untuk terus memberikan dukungan dalam melestarikan kesenian Jonggan yang telah diwariskan leluhur sebagai suatu kebudayaan daerah, supaya kesenian Jonggan ini tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Sebab perkembangan kesenian Jonggan pada saat ini agak tergeser, karena banyaknya alat-alat musik modern dan banyaknya generasi muda yang kurang begitu tertarik terhadap kesenian Jonggan tersebut. Nilai yang terakhir adalah nilai edukasi. Dalam kesenian Jonggan terdapat nilai pendidikan multikultural yang telah diaplikasikan masyarakat dalam kebudayaannya, seperti saling menghormati, menjaga sikap sopan santun, dan menghargai perbedaan, baik agama, suku, status sosial, maupun usia. Tua, muda, maupun anak-anak dapat berpartisipasi asalkan mereka dapat menari Jonggan. Selain itu, di dalam kesenian Jonggan terdapat nilai-nilai kesederhanaan juga, yang ditunjukkan dari segi pakaian yang digunakan oleh para penari dalam pementasan kesenian Jonggan. Dengan adanya pementasan kesenian Jonggan ini menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan manfaat yang terdapat dalam pendidikan multikultural agar masyarakat dapat hidup berdamai secara harmonis, saling toleransi, saling menghormati, selalu hidup dalam kesederhanaan, dan sekaligus sebagai alat untuk melestarikan kebudayaan daerah. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih.